Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil wa ja'alna lil muttaqina imama. Bapak Ibu rahimani wa rahmatullah, alhamdulillah setiap hari Ahadnya kita masih bisa menghadiri majelis taklim kita, majelis salat kita, yakni pembahasan kajian tafsir Al-Quran bersama guru kita Ustaz Haji Romboni Hafizullah, yang alhamdulillah sudah hadir bersama di tengah-tengah kita. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada kita yang mulia dan Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahmatullah. Sebelum kajian tafsir kita mulai, ada beberapa hal yang perlu kita ingatkan. Yang pertama, bagi jamaah sekalian agar kiranya untuk menggunakan dan menjalankan prokes, salah satunya adalah yaitu menggunakan masker. Di samping kiri kita itu ada masker. Kemudian yang kedua, para jamaah sekalian, mungkin khususnya yang di depan saya ini agak maju lagi, Pak, agar nanti kalau ada yang sahabat yang lain datang terakhir bisa mengisi yang kosong. Ini sebelah kanan saya pun masih kosong. Mungkin karena kajian kemarin posisi sebelah kanan kan beruntung, jadi semuanya di kanan. Baik, Bapak dan Ibu rahmatullah. Kemudian yang ketiga, mungkin nanti pertanyaan kita akan ada tanya jawab seperti biasanya. Bisa dipersiapkan pertanyaan yang mau ditanyakan kepada guru kita, baik pertanyaan materi hari ini ataupun pertanyaan di luar materi hari ini. Baik Bapak dan Ibu rahmatullah, terakhir mari sama-sama kita dengarkan kajian bersama guru kita Ustaz Haji Romboni Hafizullah. Bapak Ustaz, tafadhol masykurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, afala yatadabbaruna al-Qur'ana am ala qulubin aqfaluha. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam untuk Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Bapak Ibu rahimakumullah, pada pagi hari ini kembali kita lanjutkan kajian tafsir Al-Quran kita. Ingat waktu kita sudah pukul 6 lewat. Kita masuk saja langsung pada kajian tafsir kita. Hari ini kita masuk pada ayat yang ke-35 surat Al-Haqqah. Dan insyaallah kita bahas 3 ayat pada hari ini, 35, 36 dan 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falaisa lahul yawma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un. Ayat ini bercerita tentang orang-orang yang atau orang kafir, orang musyrik, orang munafik, termasuk juga muslim yang menempuh jalan selain jalan yang disebut dengan istilah siratal mustaqim, jalan yang lurus, yaitu jalannya setan. Suatu hari kan Nabi SAW pernah disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Suatu hari Rasulullah SAW membuat garis lurus
dengan kayu. Seperti riwayat sebutkan dengan pedang. Kemudian wa khatta khututan an yaminihi wa an shimalihi. Kemudian Nabi sallallahu membuat garis yang banyak di kanan, sebelah kanan itu garis banyak, dan sebelah kiri juga membuat garis yang banyak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hadza sabili." Ini adalah jalanku, kata Nabi sallallahu. Sedangkan yang jalan-jalan ke kanan yang banyak itu dan ke kiri, wa hadhihi subulus syaitan. Ini adalah jalan-jalannya setan. Wala tattabi'us subul. Jangan kalian ikuti jalan yang banyak ini, karena jalan-jalan itu adalah jalan yang menyesatkan kalian, menjauhkan kalian dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjauhkan kalian dari jalan yang lurus. Yang dengan jalan yang lurus ini kalian akan bahagia dunia dan akhirat. Jadi orang-orang yang kita sebutkan tadi, kafir, musyrik, munafik, kalau ini tiga ini sudah pasti nggak dapat syafaat sama sekali, nggak dapat pertolongan sama sekali. Tapi kalau yang muslim ini, satu muslim, ada seorang muslim tapi dia lebih banyak dosanya daripada amal solehnya, nah maka ini bisa jadi dapat pertolongan dan bisa jadi tidak dapat pertolongan. Nah inilah yang akan kita bahas pada pagi hari ini, bahwa nanti di hari kiamat tidak ada satupun orang yang bisa menyelamatkan dirinya kecuali dirinya sendiri. Ya, tidak ada satupun orang yang bisa menyelamatkan diri dari api neraka kecuali dirinya sendiri. Maka banyak sekali ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan kepada kita. Ada kata fama tanfa'uhum syafa'atu syafi'in. Tidak berguna bagi mereka pertolongan orang-orang yang memberikan syafaat. Ini ayat menjelaskan kepada kita bahwa di hari kiamat tidak ada syafaat, nggak ada pertolongan. Kapan di hari kiamat itu tidak ada pertolongan? Di hari kiamat itu tidak ada pertolongan adalah saat manusia belum mulai dihisab. Di padang mahsyar itu belum mulai dihisab. Tapi kalau sudah nanti ada manusia-manusia atau orang-orang yang sudah selamat dari hisab dan sudah selamat dari sirat, dia sudah tinggal masuk surga, maka di situ berlaku syafaat. Kenapa syafaat ini berlaku hanya pada saat manusia sudah berada depan surga? Karena saat itu sudah dipastikan dia masuk surga dan selamat dari neraka, maka dia bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Tapi kalau belum dia berada pada posisi itu, maka dia tidak akan pernah mau memberikan syafaat pertolongan kepada siapapun. Justru kalau dia bertemu dengan bapaknya, dia malah menghindar. Kalau dia bertemu dengan ibunya, dia malah menghindar. Bertemu dengan istri atau suaminya juga menghindar. Anaknya juga demikian, saudaranya yang laki-laki, dan semua manusia kalau bisa jangan ketemu. Kenapa? Takut pahalanya diminta. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Hari di mana setiap manusia itu lari dari ibunya, dari bapaknya, dari istrinya atau suaminya, dari anaknya, dari abangnya dan dari kakaknya. Kenapa? Karena setiap jiwa sibuk untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Nah, itu dia. Nah, pada ayat ini ya Allah Subhanahu wa taala katakan, "Falaisa lahu al-yauma hahuna hamim." Falaisa, laisa itu artinya tidak atau tidak ada. Lahu baginya, itu bagi seseorang. Al-yauma, al-yaum itu artinya hari. Hari yang dimaksud di sini adalah di padang mahsyar nanti, hari kiamat. Hahuna di sini, yaitu di padang mahsyar. Hamim, hamim itu artinya kalau dalam tafsir Sa'di disebutkan di sini qaribun. Qarib kalau bahasa kita ini karib kerabat, Pak. Yang namanya qarib, karib kerabat itu artinya keluarga. Ibu punya anak ibu itu kerabat, qarib namanya. Atau ibu punya suami ibu namanya qarib. Begitu juga orang tua ke atas, anak ke bawah, kemudian abang kakak
adik itu yang ke samping, itu disebut dengan istilah qarib. Atau qarib maksudnya adalah shadiq. Apa artinya shadiq? Shadiq itu artinya teman dekat, sahabat. Yashfa' lahu. Tidak ada kerabat dan tidak ada teman dekat yang bisa memberikan pertolongan atau syafaat kepadanya. Untuk apa rupanya syafaat-syafaat ini? Liyanjuwa min adzabillah, supaya mereka bisa selamat dari azab Allah. Kenapa butuh syafaat dari orang lain? Karena amal solehnya tidak cukup untuk memasukkan dia ke dalam surga. Amal solehnya nggak cukup untuk menyelamatkan dia dari azab neraka, maka dia butuh pertolongan dari orang lain. Makanya Bapak Ibu rahimakumullah, kita ini di dunia jangan sombong-sombong kali jadi orang. Ya, jangan sombong-sombong kali, maksudnya apa? Tidak gemar bantuin orang, nggak gemar membantu orang lain, atau merasa tidak butuh sama orang lain. Sekarang ialah mungkin di dunia ini ada fasilitas-fasilitas hidup kita yang kita ini nggak butuh sama orang lain, yang tidak butuh sama pertolongan orang lain, karena merasa kita ini sudah cukup. Belum tentu kecukupan dunia kita ini itu menjadi bukti dan dalil, menjadi tanda bahwasanya nanti kita juga akan butuh akan memiliki bekal yang cukup untuk di hari kiamat. Artinya kebahagiaan yang kita punya di dunia ini tidak menjamin nanti kita juga bahagia di hari kiamat. Keselamatan kita di dunia ini juga tidak menjamin kita ini selamat dari hari kiamat. Atau kata Sa'di, au yafuza bi thawabillah. Atau dia butuh orang-orang yang bisa menolongnya. Yang pertama tadi untuk selamat dari azab Allah, atau untuk masuk ke dalam surga. Dan ingat, kita ini masuk surga itu tidak akan pernah bisa masuk surga sebelum mendapatkan syafaat dari siapa? Dari Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masuk surga itu yang pertama karena rahmat Allah. Kemudian yang kedua, masuk surganya kita nanti ini karena syafaatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu sebenarnya kita ini tidak ada istilah tidak butuh dengan Nabi SAW. Dan kita ini tidak ada istilah tidak boleh tidak cinta terhadap sunnah Nabi. Karena nanti saya akan sebutkan apa amalan-amalan yang bisa menyebabkan Nabi itu memberikan syafaatnya nanti kepada kita di hari kiamat. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa nanti di hari kiamat setiap diri kita bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan masing-masing. Kalau dalam surat Al-Muddathir Allah katakan, kullu nafsin bima kasabat rahina. Setiap jiwa ini bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri atas apa yang telah dia lakukan. Dan dosa kita yang kita buat ini tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain, dan kita pun tidak bisa minta pahala dari orang lain. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosanya seseorang itu tidak bisa dia limpahkan kepada orang lain. Kita cerita sebagai contoh ya, supaya kita ini tidak merasa aman terhadap status orang tua kita yang soleh. Terkadang orang ini terfitnah dengan orang tuanya yang soleh. Apalagi dengar kajian nanti orang tua yang soleh akan memberikan syafaat kepada anaknya. Kan gitu. Coba kita lihat ini Nabi SAW menyampaikan sebuah kalau bahasa kita ini ultimatum sebetulnya, ya, ketegasan kepada anaknya sendiri, Fatimah radhiyallahu anha. Bagaimana Nabi SAW itu sayang kepada Fatimah radhiyallahu anha. Apa kata Nabi SAW kepada beliau? Ya Fatimah, i'mali fa inni la ughni anki yaumal qiyamati minallahi syai'ah. Wahai Fatimah anakku, beramal kamu nak. Kamu beramal sendiri, cari pahalamu sendiri, selamatkan dirimu sendiri. Karena nanti di hari kiamat aku tidak bisa menyelamatkanmu dan tidak bisa menolongmu. Jadi nasab itu tidak bisa menyelamatkan seseorang dari api neraka. Dan Nabi SAW mengatakan dalam sebuah hadis, man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Siapa yang amalannya lambat, maka nasabnya nggak berguna baginya. Maksudnya adalah siapa yang tidak banyak beramal soleh, walaupun dia punya keturunan, walaupun dia punya orang tua
karib kerabat yang soleh-soleh, tapi kalau dia tidak banyak beramal soleh, maka nasab-nasabnya ini, kerabat-kerabatnya ini tidak bisa berguna untuk menolongnya. Inilah makna dari ayat Al-Quran yang kita baca tadi. Ada kata Allah katakan, falaisa lahu al-yawma hahuna hamim. Pada hari ini atau pada hari itu di hari kiamat tidak ada siapapun yang bisa menolong dari adab Allah atau menolong untuk supaya bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, tadi saya katakan kita panjang lebar bahwa nggak ada orang yang bisa memberikan syafaat kepada kita. Kapan? Di padang mahsyar. Tapi nanti di saat orang-orang yang sudah berada di depan pintu surga tinggal masuk, maka mereka nanti akan lihat ke belakang. Lihat ke belakang. Ngapain mereka lihat ke belakang? Mereka teringat terhadap keluarga mereka. Mereka teringat terhadap teman-teman mereka. Maka ternyata mereka diberikan hak oleh Allah untuk memberikan syafaat atau pertolongan. Mana dalilnya bahwasanya ada orang-orang yang nanti akan mendapatkan syafaat dan ada orang-orang yang memang diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Jadi ada namanya syafi'. Asy-syafi' itu artinya yang memberikan syafaat, yang memberikan pertolongan. Ada namanya yang kedua adalah al-masyfu'. Masyfu' itu artinya yang diberikan syafaat. Jadi yang menolong dan yang ditolong. Yang menolong dan yang ditolong ini dua-duanya harus mendapatkan apa? Izin dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam dalam ayat kursi kan ada, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapakah yang bisa memberikan pertolongan nanti di hari kiamat kecuali atas izin dari Allah. Izin dari Allah ini kepada siapa? Kepada orang yang memberikan syafaat dan kepada orang yang diberikan syafaat. Kalau yang banyak nggak diizinkan oleh Allah itu adalah yang banyak tidak diberikan izin oleh Allah, bukan yang memberikan syafaat. Kalau yang memberikan syafaat, semua yang sudah berada di depan pintu surga itu pasti dia dapat izin dari Allah untuk memberikan syafaat. Itu sudah pasti. Tapi yang jadi masalah adalah tidak semua yang diinginkan oleh yang memberikan syafaat ini untuk diberikan syafaat kepadanya Allah izinkan. Saya kasih contoh seperti ini. Misalnya ada seorang laki-laki. Dia sudah berada di depan pintu surga. Dia tinggal masuk ke surga. Tapi dia teringat mungkin dia punya istri, mungkin dia punya anak, atau mungkin punya teman, punya karib kerabat, punya sahabat dan sebagainya. Teringat dia. Maka dilihatnya ke belakang, ternyata orang-orang yang dia ingat tadi itu masuk neraka. Maka dia berdoa kepada Allah, ya Allah izinkan aku memberikan syafaat kepadanya. Mungkin ketika yang pertama dia minta kepada Allah agar memberikan syafaat kepada anaknya. Allah berikan, Allah izinkan, ya, berikan syafaatku kepada anakmu dan anakmu selamatkan di neraka. Terus kemudian dia minta kepada Allah agar menyelamatkan misalnya istrinya. Apa kata Allah? Enggak, istrimu berbuat maksiat. Istrimu berbuat syirik kepada Allah. Istrimu begini, nggak bisa. Kalau udah seperti itu, maka yang memberikan syafaat ini tidak akan pernah bisa memberikan syafaatnya. Inilah yang saya sebut tadi dengan istilah tidak semua orang yang akan diberikan syafaat itu mendapatkan izin dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Karena kita ini bercerita tentang syafaat. Ya, dalam tafsir Sa'di juga disebutkan, beliau menyantumkan beberapa ayat tentang syafaat. Kita akan sebutkan di sini secara singkat bentuk-bentuk syafaat di hari kiamat yang bisa kita ambil. Artinya yang bisa kita siapkan sekarang, yang bisa kita dapatkan untuk kita mendapatkan nanti di hari kiamat. Dan ini penting Bapak Ibu. Sangat penting sekali. Gak boleh ada orang yang gak butuh dengan syafaat, ya. Gak boleh. Tidak boleh satu orang pun di antara kita yang tidak butuh dengan syafaat. Tidak bisa. Karena kita nggak tahu. Kalaulah catatan amal dan kalaulah surga neraka itu nampak tertulis oleh kita, nggak apa-apa. Masalahnya seperti tadi ya, kita sholat subuh. Adakah yang tahu bahwa sholat subuh kita diterima oleh Allah pahalanya semua? Nggak ada yang tahu. Habis sholat subuh tadi Bapak Ibu berzikir baca Quran, adakah yang tahu bahwasanya semua ibadahnya diterima oleh Allah? Enggak tahu. Maka tidak ada rasa aman di situ. Ketika tidak ada rasa aman dan tidak ada jaminan,
Walaupun setiap amal soleh Allah akan balas dengan kebaikan, dilipat gandakan 10 kali lipat, bahkan sampai 700 kali lipat. Bahkan ada amalan yang dilipat gandakan tanpa batas. Apa contohnya? Puasa atau sabar. Kan nggak ada batasannya. Kalau 700 kali lipat itu sedekah. Kalau yang lain dilipat gandakan jadi 10. Satu kali baca la ilaha illallah pahalanya bukan satu la ilaha illallah tapi 10 la ilaha illallah. Yang pertama, syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang paling kita harapkan. Sebelum kita mengharapkan syafaat dari siapapun, harapkanlah kita ini, carilah syafaat dari orang yang mencintai kita melebihi cintanya terhadap dirinya sendiri. Ya, saya ulang sekali lagi. Nabi Muhammad SAW itu mencintai kita, bahkan beliau pun belum pernah lihat kita, tapi cintanya beliau kepada kita melebihi kepada cintanya terhadap dirinya sendiri. Bagaimana suatu ketika Nabi Muhammad SAW pernah berkata kepada sahabat di hadapan kerumunan sahabat yang ramai, Nabi SAW membuat sebuah pernyataan yang mengejutkan sahabat dan membuat sahabat bingung. Apa kata beliau SAW? Laitani ra'aitu ikhwani. Nabi SAW berkata, aku sangat berkeinginan untuk bertemu dengan teman-temanku. Itu bahasa Nabi. Maka sahabat bingung, terkejut, heran. Apa maksud Nabi ini? Jadi kami ini nggak dianggap teman yang selama ini berjuang sampai mati di antara kami, harta kami harus hilang dan sebagainya, tapi tidak dianggap teman itu. Maka salah seorang sahabat bertanya, Rasulullah, alasna ikhwanuka, ya Rasulullah, bukankah kami ini temanmu? Jadi kami ini siapa? Maka Nabi SAW berkata, antum ashabi, kalian bukan temanku tapi kalian sahabat. Sini letak kedudukan orang-orang yang hidup di zaman Nabi dengan generasi setelahnya, itu letaknya di sini, bahwa suhbah itu sahabat, itu lebih dekat, lebih istimewa daripada sekedar teman. Kalau kita kan gitu, siapa temanmu? Si fulan. Siapa sahabatmu? Oh itu sahabatku. Jadi itu sahabat saya sejak kecil. Menunjukkan bahwasanya apa? Kalau bahasa Medannya apa? Join kali dia. Itulah sahabat. CS gitulah. Ibu-ibu lah biasanya. Tapi ingat, kita jangan eksklusif dalam berteman. Kemana-mana temannya itu aja, nggak ada yang lain. Cari enak aja. Ini Muslim kaleng-kaleng gini, kayak gini. Ya. Coba dengarkan ya Bapak Ibu. Terkadang orang ini berteman dengan itu aja karena dia malas ribet berkawan sama orang lain. Dan dia kadang nggak sabar berteman sama orang lain. Dia maunya teman yang sejalan atau seide, saling apalah, dah saling memahami, enak lah gitu, nggak payah gitu. Orang kan maunya gitu. Padahal Nabi SAW mengatakan, al-mu'min alladhi yukhalitun nas wa yasbiru ala adahum khairun minal mu'min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Seorang muslim atau mukmin yang bergaul dengan banyak orang dan dia sabar terhadap segala macam tingkah laku orang lain, itu lebih paten, lebih baik, lebih mulia di hadapan Allah daripada seorang muslim yang tidak banyak bergaul sama orang dan dia tidak sabar dari berbagai macam bentuk sifat dan karakter orang lain. Itu. Jadi jangan berkawan dengan kawan yang eksklusif itu. Coba tengok Facebooknya, fotonya berempat, bertiga aja, nggak pernah sampai yang lain. Aduh, gawat kita ini. Syukur-syukur nanti di hari kiamat 3 orang ini yang berkawan ini soleh semuanya, nanti jadi bisa memberikan syafaat. Kalau sampai enggak, ternyata yang soleh-soleh itu yang nggak pernah ada gabung-gabungan sama mereka, putus kita. Woi ingat sama aku, dulu kita pernah apa ya gue nih, nggak ada. Kalau bahasa bedanya kita, itu ya bisa terjadi nanti di hari kiamat. Setiap kita berharap sekali untuk mendapatkan syafaat nanti di hari kiamatnya. Kembali kepada hadis tadi, Nabi SAW mengatakan, saya sangat berkeinginan bertemu dengan teman-teman saya. Maka Nabi SAW ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, siapa teman-teman yang kau maksud itu, sementara kami adalah temanmu? Maka Nabi SAW berkata, antum ashabi, kalian adalah sahabatku. Kemudian, wa ikhwani hum qaumun ya'tuna min ba'di yu'minuna bi wa lam yarawni. Nabi SAW mengatakan,
ikhwani, teman-temanku adalah orang yang hidup setelahku dan mereka beriman kepadaku walaupun mereka belum pernah melihatku. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan para ulama mengatakan bahwa Nabi itu sangat sayang kepada kita. Bentuk sayang Nabi SAW kepada kita nanti diwujudkan dengan syafaat Nabi yang akan kita dapatkan nanti di hari kiamat. Saya sudah pernah ceritakan bahwa Nabi SAW itu sampai bolak-balik 6 kali berjumpai Allah untuk menyelamatkan umatnya yang sudah jelas-jelas masuk neraka. Jadi yang pertama, yang kedua, yang ketiga Allah bilang Muhammad selamatkan sekian-sekian di neraka. Nabi mengira sudah habis, ternyata begitu balik lagi masih banyak lagi sampai 6 kali Nabi SAW bolak-balik kepada Allah Ta'ala hingga akhirnya Allah berkata, Muhammad keluarkan semuanya orang yang dari neraka itu yang di dalam hatinya terdapat iman walaupun sekecil biji sawi. Itu kata Nabi SAW. Yang pertama, syafaat Nabi. Bagaimana cara kita mendapatkan syafaat Nabi SAW? Yang pertama adalah murnikan tauhid kepada Allah. Jangan pernah berbuat syirik. Karena orang yang berbuat syirik kepada Allah nggak dapat syafaat Nabi. Baik syirik kecil atau syirik besar ataupun syirik kecil sama saja. Karena Nabi SAW pernah ditanya oleh salah seorang sahabat yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, Rasulullah, man as'adun nas bi syafa'atika yaumil qiyamah. Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling bahagia nanti di hari kiamat karena mendapatkan syafaatmu? Maka Nabi SAW berkata, as'adun nas bi syafa'ati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi aw min nafsihi. Nabi mengatakan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah murni dari hatinya. Para ulama mengatakan dia tidak campurkan imannya dengan kesyirikan walaupun kecil, maka dialah yang akan mendapatkan syafaatku nanti di hari kiamat. Jadi syafaat Nabi yang pertama bisa kita dapatkan kalau kita memurnikan tauhid dan meninggalkan namanya kesyirikan baik besar ataupun kecil. Makanya sering saya ingatkan bahwa yang paling penting hidup kita ini adalah selamatkan dari praktek kesyirikan. Yang kedua, bagaimana cara mendapatkan syafaat Nabi? Yaitu memperbanyak sholawat. Banyakkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, sampai selesai juga nggak apa-apa. Atau sambil kita duduk dimanapun. Sholawat ini ibadah besar. Ya, sholawat ini ibadah besar. Sholawat ini bukan hanya identik untuk Nabi, tapi kalau kita bersolawat itu bahagian dari bentuk zikir kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan setiap kali kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad, maka Allah berikan 10 rahmat kepada kita. Ya, Allah berikan 10 rahmat kepada kita, menunjukkan bahwasanya salawat itu ibadah yang besar. Nabi SAW ditanya, ya Rasulullah, siapa yang paling bahagia nanti di hari kiamat mendapatkan syafaatmu? Maka Nabi SAW bersabda, ini hadis dari Imam Tirmidzi, beliau mengatakan aktsaruhum alayya salatan, yaitu yang paling banyak bersolawat untukku. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini agak cepat ya karena agak panjang materinya. Yang ketiga, bagaimana cara kita mendapatkan syafaat Nabi? Yang ketiga adalah membaca doa setelah azan. Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah wassalatil qa'imah ati Muhammadan alwasilata wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmuda alladhi wa'adtah. Nabi mengatakan siapa yang membaca ini setiap selesai salat, setiap selesai azan, maka halal baginya syafaatku nanti di hari kiamat. Jangan lepaskanlah pokoknya ini doa ini diawali dengan mendengarkan azan, menjawab azan, kemudian bersolawat setelah azan dan membaca doa setelah adzan. Kenapa orang yang membaca doa setelah adzan ini mendapatkan kehalalan syafaat Nabi? Karena dia minta kepada Allah agar Nabi nanti diberikan izin oleh Allah untuk berada di tempat yang terpuji, namanya apa? Maqaman mahmuda. Disitulah nanti Nabi akan sujud lama. Disitulah nanti Allah akan izinkan Nabi untuk memberikan syafaat. Nah, jadi bahasa kita ini dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, mintalah kalian kepada Allah agar aku menjadi orang yang berada di tempat itu. Dan Nabi juga berkata, dan aku sudah berharap bahwasanya itu aku. Itu kata Nabi SAW. Dan itu yang benar. Tempat itu hanya untuk Nabi SAW. Kemudian yang keempat adalah ketika Nabi SAW dimintai tolong oleh salah seorang sahabat, Rasulullah, berikan syafaatmu untukku nanti di hari kiamat. Itu perkataan sahabat dan permintaan sahabat kepada Nabi. Maka Nabi SAW berkata, a'inni ala nafsika bi kathrati as-sujud, bantu aku untuk bisa memberikan syafaat kepadamu nanti di hari kiamat dengan memperbanyak sujud. Berarti banyak solat sunnah. Jadi banyak solat sunnah itu salah satu sebab kita akan mendapatkan syafaat nanti dari Nabi SAW. Itu beberapa amalan yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan syafaat Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian kita berpindah kepada syafaat yang kedua.
Tadi syafaat Nabi ya. Kita singkatkan karena sudah pernah saya bahas ini di sini. Yang kedua, ini yang harus kita kejar. Ya, yang tidak banyak diketahui oleh orang. Dan saya pribadi pun begitu saya siapkan materi ini tadi malam, kemudian saya kaji lagi. Selama ini tidak tersadar bahwa syafaat yang kedua ini adalah syafaat yang sangat berharga bagi kita dan tidak terpikir oleh kita, yaitu syafaatnya para malaikat. Ternyata malaikat pun nanti akan memberikan syafaat kepada kita. Singkat saja, siapakah orang-orang yang mendapatkan syafaat dari malaikat? Itu yang perlu kita cari kan? Mau tahu nggak? Bayar. Bayar pakai doa, semoga Allah memberikan kita izin untuk mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad nanti dari kiamat. Banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan bahwa nanti malaikat akan memberikan syafaat kepada orang-orang mukmin, orang beriman di antara kita. Allah katakan dalam Al-Quran, ini surat An-Najm, wa kam min malakin fis samawat la tughni syafa'atuhum syai'an illa min ba'di ay ya'dana Allahu liman yasha'u wa yarda. Berapa banyak malaikat yang di langit, mereka sangat berkeinginan untuk memberikan syafaat kepada siapa? Orang-orang beriman. Tapi syafaat mereka ini gak berguna sebelum apa? Para malaikat diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat kepada orang-orang beriman, dan orang-orang beriman itu juga mendapatkan izin dari Allah untuk mendapatkan syafaat dari malaikat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW menyebutkan bahwa para nabi-nabi al-anbiya yashfa'un, wasyuhada yashfa'un, wal malaika yashfa'un. Nabi mengatakan para nabi-nabi itu memberikan syafaat. Kemudian para orang yang mati syahid memberikan syafaat, dan para malaikat memberikan syafaat. Jadi ada syafaat malaikat. Dalam Al-Quran itu ada, Allah ceritakan bahwa malaikat itu ada yang mendoakan orang-orang beriman. Malaikat itu ada yang mendoakan orang-orang yang beriman. Dan para ulama mengatakan doanya malaikat kepada orang-orang beriman inilah yang akan jadi nanti apa? Syafaat nanti di hari kiamat. Ya, tadi saya lupa mencantumkan ayat berapa ini, tapi Allah katakan di sini wal malaikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yastaghfiruna liman fil ardi. Malaikat itu bertasbih, memuji Allah. Kemudian Allah katakan wa yastaghfirun, mereka beristighfar. Jadi malaikat beristighfar. Istighfar itu minta ampun, tapi bukan untuk diri mereka sendiri, karena malaikat nggak punya dosa. Ya, tidak ada satupun malaikat yang punya dosa. Jadi mereka beristighfar, minta ampun untuk siapa? Liman fil ardi, untuk siapa yang ada di bumi dari kalangan kaum muslimin. Maka di sini disampaikan oleh para ulama, huwa min babi syafaati aidha. Jadi doanya malaikat, istighfarnya malaikat kepada orang-orang yang beriman, itulah yang akan menjadi syafaat bagi mereka nanti di hari kiamat. Kalau saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu, siapakah orang-orang yang didoakan oleh malaikat itu? Inilah dia. Kita harus jadi bahagian dari orang-orang yang didoakan oleh malaikat, agar ketika di dunia ini kita didoakan oleh malaikat berupa ampunan-ampunan, nanti di hari kiamat doa-doa mereka itulah yang menjadi syafaat. Jadi syafaat malaikat nanti di hari kiamat adalah doa-doa mereka selama kita masih hidup. Itu satu. Yang kedua, nanti di hari kiamat kita ini yang didoakan saat kita masih hidup, maka nanti malaikat akan berkata, ya Allah, si fulan dulu kudoakan karena dia mengamalkan ini, maka berikan kami izin untuk memberikan syafaat dan pertolongan kepadanya. Gitu dia. Siapa itu? Yang pertama adalah, ini Bapak Ibu udah dapat semua tadi, yaitu orang-orang yang sholat subuh berjamaah dan sholat asar berjamaah. Berjamaah tadi kan? Alhamdulillah. Subuh dan asar berjamaah. Tapi gak banyak orang-orang yang sholat subuh dan asar berjamaah. Nanti kalau ditanya kenapa sholat subuh dan asar,
bukan sholat yang lain. Apa sebab? Nanti saya sebutkan hadisnya, bahwasanya mereka ini mendoakan orang-orang yang subuh dan sholat subuh dan asar berjamaah. Kalau bahasa kita ini sip kerja. Sip kerja, sip. Misalnya sip pagi ya, pagi jam berapa? Jam 8 masuk. Nah, pulang jam berapa? Misalnya jam 4. Nah, itu kan ada serah terima. Serah terima, bukan serah terima jabatan namanya, serah terima sip lah. Serah terima kan ada. Ya, itulah bapak-bapak yang paham itu. Berarti kan dia ketemu yang mau kerja dan yang mau pulang kan ketemu dia. Nah, di situ berkumpul malaikat. Maka Nabi SAW menyebutkan dalam hadits Bukhari Muslim, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar wa yastami'una fi salatil asri wa salatil fajri. Jadi malaikat yang bertugas di bumi ini, yang kerja malam, yang bertugas malam dan siang, itu mereka berkumpul dan bertemu di waktu sholat subuh dan asar. Di waktu sholat subuh dan asar. Jadi yang mau kerja pagi sampai asar, itu turunnya di waktu subuh. Itu yang mau kerja. Yang kerja di malam hari, yang sudah selesai kerja di malam hari mulai asar sampai subuh, mereka juga masih berkumpul di waktu subuh. Maka nanti mereka bertemu, yang satu beraktivitas setelah selesai sholat subuh, yang lainnya naik ke atas untuk melaporkan apa yang mereka catat dan mereka lakukan selama bertugas untuk dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya berkumpul pada waktu sholat subuh dan asar. Kemudian thumma ya'ruju alladziina batu fikum. Kemudian naiklah malaikat-malaikat yang dari asar sampai subuh bertugas. Kemudian fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Allah bertanya kepada mereka dan Allah enggak perlu tanya pun Allah Maha tahu. Apa pertanyaan Allah? Fayaqulu kaifa taraktum ibadi. Allah bertanya kepada malaikat-malaikat yang tadi, yang naik tadi itu waktu subuh ya, waktu selesai sholat subuh. Bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Maka mereka berkata, fayaquluna tarakna wa hum yusallun. Ya Allah, kami tinggalkan hamba-hambamu, mereka sedang sholat. Merekanya ini yang sholat aja atau semuanya yang tidur juga? Yang sholat aja. Karena mereka juga ikut sholat berjamaah bersama kita. Jadi itulah sebab Nabi SAW mengatakan, kalaulah kalian tahu pahala yang sudah Allah siapkan untuk sholat subuh ini berjamaah, kalian akan merangkak ke masjid supaya kalian dapat sholat berjamaah. Kenapa? Karena dihadiri oleh banyak malaikat. Gitu dia. Kemudian wa atainahum wa hum yusallun. Dan saat kami turun kemarin di waktu asar, mereka juga sedang sholat. Itu kata para malaikat. Kemudian dalam sebuah riwayat Imam Ahmad ditambahannya, ji'nahum wa hum yusallun wa taraknahum wa hum yusallun faghfir lahum yaumaddin. Ini yang istimewa. Ya Allah, ketika kami turun di waktu asar, mereka sholat. Ketika kami naik di waktu subuh, mereka juga sedang sholat. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa mereka semuanya di hari nanti, di hari kiamat. Istimewa nggak ini? Masih mau meninggalkan sholat subuh dan asar berjamaah? Hah? Urusan bapak-bapak, ibu-ibu sama Allah Ta'ala, bukan sama saya, urusannya sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah dengar kayak gini juga enggak tergugah untuk sholat subuh berjamaah, mau gimana lagi kita buat? Tapi hidayah itu di tangan Allah. Jarak antara Allah dengan hati kita kan kayak gini. Allah tinggal membolak-balikkan hati manusia. Pokoknya Pak, kalau bisa kita sholat subuh dan asar berjamaah, yang lain bisa insya Allah. Yang semua sholat yang lain bisa. Karena itu yang paling berat. Yang paling berat kita mampu, maka yang lebih ringan daripada itu akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Yang kedua, kepada siapa malaikat minta ampun, atau untuk siapa malaikat minta ampun kepada Allah di dunia ini? Yang tadi sholat subuh di sini. Ya, yang tadi sholat subuh di sini sampai sekarang belum batal wudu, walaupun udah ngopi-ngopi dari situ. Ya, walaupun sudah ngopi-ngopi sih di apa tadi teras.
enak lah ya, sambil ngopi. Ada minum, ada makan roti juga tadi. Ngopi, makan roti, ngobrol-ngobrol, tapi nggak megang merokok ya. Ada. Ngopi, ngobrol-ngobrol, santai bersilaturahim dengan kawan-kawan, cerita-cerita yang sifatnya bermanfaat, dapat apa? Doa dari malaikat berupa diampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Tapi syaratnya satu tadi ya, tidak batal wudu, tahankanlah. Saya sekarang ini tahan aja wudunya. Kalau sesak-sesak buang angin dikit tahan aja apa? Ya, karena sesak buang angin itu boleh ditahan selagi tidak keluar, nggak apa-apa, tidak membatalkan wudu. Disebutkan dalam hadits Bukhari Muslim bahwa Nabi SAW menceritakan ada 3 amalan itu yang apa namanya sebagai penghapus dosa dan penambah pahala. Yang pertama adalah memperbanyak langkah ke masjid. Yang kedua menyempurnakan berwudu walaupun dalam keadaan dingin, cuaca sangat dingin atau airnya dingin sekali. Tetap sempurnakan berwudu 3 kali semuanya kecuali kepala, dibasuh hanya sekali dan telinga. Baru yang ketiga adalah menunggu waktu sholat setelah sholat. Menunggu waktu sholat setelah sholat walaupun tidak harus menunggu sholat yang berikutnya. Yang penting setelah selesai sholat berjamaah tidak buru-buru pulang ke masjid. Tidak buru-buru pulang ke rumah, tidak buru-buru keluar dari masjid. Karena dalam hadits Rasulullah beliau mengatakan, wa huwa fi salatin ma damatis salat tahbisuhu. Dia itu ketika selesai sholat dan dia duduk di masjid, maka dia dihitung pahalanya oleh Allah sedang sholat. Jadi dapat pahala seperti sedang sholat walaupun dia nggak sholat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wa yastaghfiru lahul malaikah, dan malaikat mendoakannya. Atau wa yad'u lahul malaikah, malaikat mendoakannya. Dan malaikat mendoakannya, ini dua yang didoakan. Apa doa malaikat? Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya, dan ya Allah berikanlah dia rahmat. Dua. Maka ini jadi dalil bagi kita bahwa kalau kita ingin mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat dari para malaikat, maka rajinlah kita sholat berjamaah. Yang kedua, setelah selesai sholat berjamaah jangan buru-buru pulang dari masjid. Kemudian yang ketiga, buatlah satu waktu, apakah seminggu sekali atau seminggu 2 kali, satu waktu kita itu mengamalkan satu amalan yang fadilah yang sangat besar, berupa menunggu waktu sholat yang satu sampai datang waktu sholat yang berikutnya. Yang paling mudah adalah sholat apa? Maghrib dan Isya. Yang mau mengamalkannya ini, kalau mau bonus lebih banyak lagi bonusnya, didoakan malaikat, dapat pahala sholat, kemudian dapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dapat pahala sholat berjamaah, dapat pahala ya majelis ilmu, dapat rahmat Allah. Datang setiap malam Rabu di sini. Malam Rabu ya? Malam Rabu. Di sini aja. Itu ada kajian di masjid. Atau kalau bapak-bapak nggak bisa di sini, silahkan cari di mana yang ada kajian setelah maghrib. Sholat maghrib di situ, duduk di situ, dengarkan kajian sampai waktu isya berikutnya. Sudah berapa pahala yang sudah didapat di situ. Sudah berapa banyak doa malaikat di situ, dan sudah berapa banyak rahmat Allah di situ. Dan satu lagi saya kasih bonus. Niatkan begitu masuk masjid waktu maghrib untuk iktikaf sekalian. Beres sudah semua, pahalanya luar biasa. Ini ya. Ini silakan diamalkan Bapak Ibu. Jadi iktikaf itu bukan hanya bulan Ramadan ya. Dan iktikaf itu juga tidak harus 1 malam penuh. Iktikaf itu boleh kapan saja dan berapa saja waktu yang kita tentukan, tidak ada masalah. Bahkan kalau seandainya kita masuk ke masjid sebelum asar, kemudian setelah asar kita niat untuk baca Quran mungkin sampai jam 4:30, itu pun bisa diniatkan untuk apa? Iktikaf, nggak ada masalah. Yang ketiga, siapakah orang-orang yang didoakan oleh malaikat? Nah, ini sudah kita bahas waktu kajian di Masjid Agung pekan kemarin tentang adab sebelum tidur. Apa itu? Berwudu. Berwudu. Ini sebuah hadis, walaupun sebagian ulama mengatakan hadis ini lemah, tapi banyak yang menyatakan hadis ini bisa diamalkan. Mudah-mudahan mendapatkan fadilah dan keutamaannya.
Man bata tahiran bata fi syi'arihi malakun la yastayqitu sa'atan min al-laili ila qala lahul malak Allahumma ighfir li 'abdika fulanan fa innahu bata tahiran. Setiap seorang muslim yang tidur dalam keadaan berwudu sebelumnya, maka ketika dia bangun di malam hari atau bangun di waktu subuh, maka para malaikat mendoakannya, ya Allah, ampunilah hambamu yang ini karena dia tidur dalam keadaan apa? Suci atau berwudu. Jadi fadilahnya besar. Nah, sekali lagi saya katakan, doanya malaikat ini itulah yang nanti akan menjadi syafaat bagi kita nanti di hari kiamat. Kemudian yang keempat, ini agak sedikit kita percepat ya Bapak Ibu. Doanya malaikat kepada orang-orang beriman di dunia ini yang akan menjadi syafaat nanti di hari kiamat kepada siapa? Yaitu kepada orang-orang yang menjenguk orang yang sedang sakit. Ya, menjenguk orang yang sakit. Ini lebih lebih luar biasa lagi ini keutamaannya. Dan kita nggak terbayang oleh kita keutamaan yang besar ini. Apa kata Nabi sallallahu? Ini hadis riwayatkan Abu Daud, hadis yang sahih. Ma min rajulin ya'udu rajulan musliman illa kharaja ma'ahu sab'una alfa malakin. Setiap seseorang muslim yang menjenguk saudaranya yang muslim juga, keluar dari rumah untuk menjenguknya, artinya dia menuju tempat saudaranya yang sakit itu untuk menjenguknya, maka dia akan didampingi oleh sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat mendampinginya. Kemudian ngapain? Yastaghfiruna lahu hatta yusbih. Yang 70.000 malaikat ini mendoakannya sampai pagi ketika dia menjenguk temannya di waktu sore atau malam. Jadi kalau menjenguknya jam 5 sore Bapak Ibu, jenguk orang sakit jam 5 sore, 70.000 malaikat mendoakan kita sampai kapan? Subuh. Masya Allah. Kalau jenguknya di waktu pagi, maka 70.000 malaikat juga akan mendoakannya sampai malam atau sampai sore. Wa kana lahu kharifun fil jannah. Dan ini orang yang menjenguk orang yang sakit ini nanti akan mendapatkan sebuah tempat yang istimewa di surga. Kemudian di sini diulang sekali lagi, wa man atahu musbihan kharaja ma'u sab'una alfa malakin yastaghfiruna lahu hatta yumsi. Kalau dia menjenguk saudaranya di waktu pagi, 70.000 malaikat mendampinginya mendoakan minta ampun untuknya sampai sore, dan dia disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tempat yang istimewa nanti di surga. Ini menjenguk orang sakit nih. Luar biasa Bapak Ibu rahimakumullah. Selain itu bahagian dari kewajiban. Menjenguk orang sakit hukumnya apa? Wajib. Itu adalah sesuatu yang diwajibkan dalam agama kita. Dan selain itu kewajiban dan muamalah juga sesama kita, maka itu bahagian dari bentuk fadilah yang besar mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat oleh malaikat. Yang kelima, siapakah orang-orang yang mendapatkan syafaat dari malaikat berupa doa-doa dari malaikat di dunia ini? Yaitu muallimin nas al khair, muallimun nas al khair, yaitu orang yang mengajak atau mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Ini berlaku umum untuk siapa saja, baik untuk para dai atau para guru atau orang tua atau kita semuanya. Ketika kita dapat ilmu, kita ajarkan kepada orang lain, kita sebarkan kepada orang lain. Itu Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim bahwa sesungguhnya ahlus samawat wal ard, sesungguhnya seluruh penghuni langit dan bumi, semuanya. Kalau penghuni langit berarti seluruh malaikat. Bahkan di bumi pun ada malaikat. Dan seluruh penghuni bumi ini, seluruh penghuni bumi ini. Bahkan Nabi mengatakan hattal hud, sampai semua ikan di lautan. Berapa banyak coba itu ikan di lautan? Wan namla fi juhriha, dan setiap seekor semut yang berada di lubangnya. Seluruh malaikat dan seluruh penduduk bumi, baik ikan yang ada di laut dan seluruh malaikat seluruh semut yang ada di lubangnya. Berarti kan yang lain-lain juga, sak lembu, sak kambing, ayam, semuanya itu la yastaghfiruna, mereka semua mendoakan siapa? Muallimin nasi al khair, yaitu orang yang mengajarkan kebaikan kepada orang lain.
Maka jangan sepelekan ini. Menjadi profesi sebagai seorang guru itu tiap hari doakan oleh seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala selagi yang diajarkan itu benar. Bukan hanya guru, tapi kita semua. Bapak Ibu semua kita ini bisa menjadi orang-orang yang didoakan oleh malaikat kalau dalam setiap hari kita mengajak orang untuk berbuat baik, mengajarkan kebaikan kepada orang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, itu 5. Ya, cukup 5? Cukuplah. Banyak-banyak kalian nanti bingung ngamalkan yang mana, cari aja satu di antara 5 tadi yang mudah diamalkan, silahkan. Kemudian yang ketiga, syafaat nanti di hari kiamat. Di hari kiamat, syafaat siapa yang bisa kita dapatkan? Oh, tadi yang pertama kan Nabi, yang kedua para malaikat, amalan-amalannya sudah kita sebutkan. Yang ketiga adalah syafaatus sholihin, yaitu syafaatnya orang-orang soleh. Bapak Ibu, kita harus cinta sama orang soleh, harus memperhatikan orang soleh, harus berteman dengan orang soleh. Ada sebuah syair mengatakan, uhibbus solihina walastu minhum, la'ali an anala bihi musyafa'ah. Aku mencintai orang soleh walaupun aku bukan termasuk dari orang yang soleh. Yang penting ku cintai orang soleh, ku cintailah walaupun aku bukan orang soleh. Kalau bahasa Medannya, walaupun aku begajul gini, kalau orang soleh ku hormati, ku sayangi dan ku cintai. Kenapa? Karena aku berharap dengan kecintaanku kepadanya, penghormatanku kepadanya, perhatianku dan kepedulianku kepadanya, nanti aku mendapatkan syafaat dari mereka di hari kiamat. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi wa in kunna sawa'an fil bitu'ah. Dan aku membenci orang-orang yang berbuat maksiat walaupun sama-sama kami berbuat maksiat. Ya. Jadi orang soleh dicintai walaupun kita bukan termasuk dari orang yang soleh. Kenapa? Karena Nabi SAW pernah bersabda, almar'u ma'aman ahabba. Nanti di hari kiamat orang itu akan dibangkitkan bersama siapa yang dia cintai. Kalau kita cintai orang-orang soleh, maka nanti di hari kiamat kita akan dikumpulkan bersama zamratus salihin, itu berkumpul dengan kumpulan orang-orang yang soleh. Sebaliknya, aku membenci orang-orang yang berbuat maksiat walaupun aku sendiri pun banyak berbuat maksiat. Jadi kalau ada orang berbuat dosa, jangan samanya kita. Jangan kayak gitu. Benci aja. Ketika kita nampak orang berbuat dosa, benci aja amalan itu. Dan benci aja perbuatannya. Benci terhadap orang itu, tapi bukan berarti memutuskan silaturahim. Walaupun kita sendiri juga masih berbuat maksiat. Kalau dalam perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ini Umar bin Khattab, kalau sudah berkata beliau Umar kan jarang ngomong orangnya. Dan biasanya beliau banyak aksi. Tapi beliau SAW ketika berbicara, ucapannya itu luar biasa, hikmahnya luar biasa. Apa kata beliau? Ma u'tiya ahadun ba'dal Islam a'zamu min suhbati salihin. Pemberian terbesar kepada seseorang setelah Islam yang Allah berikan kepadanya adalah dia berteman dengan orang yang soleh. Jadi pemberian terbesar adalah Islam ini. Islam adalah pemberian terbesar. Dan setelah kita Muslim, hadiah terbesar yang Allah berikan kepada kita adalah teman soleh yang Allah dekatkan kepada kita. Jadi kalau kita punya teman soleh, itu adalah pemberian terbesar yang Allah SWT berikan setelah Islam. Itu menunjukkan bahwasanya Umar bin Khattab ingin mengarahkan kepada kita, bertemanlah kalian dengan orang soleh. Cari teman-teman yang soleh. Kalau kata Imam Al-Hasan Al-Basri, ini sering saya sampaikan, beliau mengatakan apa? Ashabuna ahabbu ilaina min ahlina. Sahabat-sahabat kami, teman-teman soleh kami itu lebih kami cintai daripada keluarga kami. Kenapa begitu? Karena teman-teman yang soleh ini mengingatkan untuk dekat kepada Allah, jauh dari maksiat, mengajak kepada kebaikan. Tapi kalau keluarga kami, Pak, beras sudah habis, belilah beras. Uangnya gimana? Pak, ini itu, beli itu. Pikirannya apa itu situ? Dunia. Ya. Coba kita lihat ini hadis Nabi SAW. Ini hadis sahih ya, diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, dan hadisnya banyak tentang ini. Bahkan hadis riwayat Al-Bukhari juga. Dalam hadis Nabi SAW sebutkan, tadi kan saya cerita ya, orang-orang yang sudah di depan pintu surga tinggal masuk, mereka lihat ke belakang. Ketika mereka lihat ke belakang, lihat di bahasa Nabi,
ay rabbana ibadun min ibadika kanu ma'ana fid dunya yusalluna salatana wa yuzakkuna zakatana wa yasumuna siyamana wa yahujjuna ma'ana. Jadi orang-orang yang berada di pintu surga tadi melihat ke belakang, melihat orang-orang yang dia kenal, kawan-kawannya di dunia dulu yang dia kenal masuk neraka. Dan dalam hadis disebutkan masuk neraka sudah kakinya sudah masuk ke neraka satu mata kakinya sudah masuk neraka. Ada yang satu betis. Jadi lututnya itu sudah masuk neraka. Nampak badannya atau lebih daripada itu. Kemudian mereka berkata, ya Allah, itu hamba-hambamu yang di sana itu adalah sahabat-sahabat kami, teman-teman kami. Mereka itu di dunia sholat bersama kami sama sholat ya Allah, bersama-sama sholat berjamaah, dan kami sama-sama membayar zakat, dan kami sama-sama berpuasa, dan kami sama-sama berhaji. Berarti kan diceritakan semua, dulu kami sama-sama pengajian, dulu sama-sama berbuat baik, sama-sama melakukan suatu amal soleh yang kami sama-sama lakukan. Maka ya Allah, berikanlah izin untuk kami berikan atau menolong mereka ya Allah. Maka Allah berkata, pergilah siapapun orang yang kamu kenal, selamatkan mereka dari neraka. Maka disebutkan dalam hadis itu, panjang sekali hadisnya, ceritakan bahwasanya orang-orang yang Allah berikan hak tadi untuk memberikan syafaat, mereka lari bergegas untuk menarik orang-orang yang masuk neraka yang sudah sampai mata kakinya, sudah sampai lututnya, sudah sampai separuh badannya, sebanyak-banyaknya mereka mendapatkan hak untuk memberikan syafaat kepada orang-orang yang mereka kenal. Itulah bergunanya kalau kita berteman dengan orang soleh. Mungkin di dunia ini kita nggak dapat apa-apa, Pak. Yang sifatnya duniawi kita nggak dapat apa-apa. Memang kebanyakan orang soleh itu orang-orang susah hidupnya memang. Betul nggak ini? Kebanyakan. Tolong tertutup ya. Kebanyakan pula demikian. Itu sebab kenapa Nabi SAW berdoa, ya Allah, jadikanlah aku orang miskin, banyakkan kawanku orang-orang miskin, dan kumpulkan aku nanti bersama orang-orang miskin. Karena Nabi mengatakan bahwasanya kebanyakan orang soleh itu orang miskin, kebanyakan. Kenapa? Karena tidak terfitnah dengan harta. Harta ini kan fitnah. Berapa banyak orang terpleset karena hartanya? Banyak sekali. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan kita harta yang banyak dan kita tidak terpleset dengan harta kita. Justru kita meluncur sana kemari dengan harta kita dengan leluasa, mau beribadah apa saja. Ketika Nabi SAW menyebutkan ada dua orang yang harus kita ghibtahin. Masih ingat ghibtah kemarin kan? Apa itu ghibtah? Ya, iri sama orang, tapi irinya tidak sampai kepada hasad, tidak sampai kepada dengki, tidak sampai kepada bagaimana supaya apa yang ada itu hilang. Siapa di antaranya? Orang yang punya harta yang banyak, kemudian dia banyak berinfak dan bersedekah dengan hartanya. Makanya orang soleh kaya itu lebih baik daripada orang miskin yang soleh. Iya, ini memang lebih baik. Kan banyak buktinya ketika Nabi SAW didatangi oleh sahabat-sahabat yang miskin. Sahabat itu kayak mana solehnya? Gak ada yang bisa ngimbangi. Datang ya Rasulullah, nangis-nangis. Sabaqul mufarridun Rasulullah, orang-orang kaya menang banyak bahasanya. Menang banyak maksudnya apa? Pahalanya banyak. Nabi heran, apa maksud kalian? Maka mereka berkata, ya Rasulullah, mereka sholat, kami sholat. Mereka puasa, kami puasa. Mereka baca Quran, kami baca Quran. Tapi ada satu amalan, mereka sedekah, kami apa? Hanapeng. Naga dong. Gak ada uang. Gimana kami mau sedekah? Bahkan mereka berhaji dengan harta mereka. Kami gak bisa haji, gak ada uang, gak ada harta. Maka Nabi SAW memberikan satu amalan. Maukah kalian kutunjukkan satu amalan? Apabila kalian amalkan amalan ini, maka kalian bisa mengimbangi pahala mereka yang sedekah dengan harta mereka itu. Berarti kan Nabi SAW menunjukkan kepada kita bahwa memang orang kaya itu kalau soleh banyak pahalanya memang. Kemudian Nabi SAW menyebutkan apa amalan itu? Bertasbih 33 kali, bertahmid 33 kali, bertakbir 33 kali, tambahkan la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir setelah selesai salat 5 waktu. Maka kalau itu kalian lakukan setiap kali selesai salat 5 waktu, pahala kalian sama seperti mereka yang banyak sedekah. Rupanya orang-orang kaya dapat bocoran. Yang kaya-kaya, wih, ada amalan baru ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, memang untuk orang-orang miskin katanya. Tapi tidak menutup kemungkinan untuk kita semua kita amalkan, diamalkan sama orang-orang kaya. Yang miskin datang lagi Rasulullah, mereka sudah
mengamalkan apa yang kami amalkan. Apa kata Nabi? Dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah kelebihan yang Allah berikan kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Jadi kekayaan yang membuat kita ini jadi orang soleh dengan kekayaan kita itu fadl dari Allah. Itu kemuliaan, kelebihan yang Allah SWT berikan kepada kita, dan itu tidak banyak orang yang bisa memanfaatkan untuk hal-hal yang sifatnya takwa kepada Allah. Semoga Allah jadikan kita kaya dunia dan akhirat dan soleh. Masih sanggup sikit lagi lah ya. Kemudian yang terakhir, kalau kata terakhir senanglah semua ini. Kalau ini bukan siapa, tapi apa bahasanya. Yang kelima ya, apa yang keempat ya. Yang keempat, apa yang bisa memberikan syafaat nanti di hari kiamat. Singkat adalah Al-Quran dan puasa. Al-Quran dan puasa. Hadisnya jelas, Nabi SAW mengatakan Al-Quran wa siyam yashfa'ani li'abdin yaumal qiyamah. Puasa dan Al-Quran nanti di hari kiamat akan datang sebagai penolong dan penyelamat. Ini ada hadis sahih Bapak Ibu. Kalau bisa dihafal ayatnya bagus. Kalau nggak bisa ya nggak apa-apa. Kalau nggak bisa dihafal, dibaca aja sesering mungkin. Nabi SAW mengatakan, Ta'allamul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Pelajari Al-Quran. Jadi kita suruh belajar Al-Quran. Kalau kita pelajari, kita baca. Karena nanti Al-Quran akan datang sebagai penolong, pemberi syafaat bagi yang mengamalkannya atau yang membacanya dan mempelajarinya. Kemudian Nabi mengatakan, wa alaikum bizahrawain. Hendaklah kalian memperhatikan dua zahrawain. Zahra itu artinya kan bunga. Ya, selain dua hal yang yang sangat indah. Dua hal yang sangat baik. Apa itu? Al-Baqarah wa Ali Imran. Jadi sering-seringlah kalian membaca surah Al-Baqarah dan Ali Imran. Kenapa? Fa innahuma ta'tiyani yaumal qiyamati ka'annahuma ghamamatan. Karena nanti di hari kiamat surah Al-Baqarah dan Al Imran ini yang kita hafal dan kita baca. Kalau bisa dihafal, kalau nggak bisa ya sering-sering mungkin dibaca. Karena nanti di hari kiamat ini Al-Baqarah dan Al Imran ini akan datang di hari kiamat seperti dua kumpulan awan yang besar. Tujuannya itu apa? Menaungi kita di hari kiamat. Karena nanti matahari di atas kepala kita jaraknya cuma 1,5 mil atau 1 mil ya. Qadro mil, 1 mil itu 1,6 kilo. 1,6 kilometer. Au tuhajjani an sahibihima. Jadi nanti ini Al-Baqarah dan Al-Imran itu datang seperti awan yang tebal untuk melindungi dan menyelamatkan seseorang dari panasnya di padang mahsyar. Jadi bacalah Al-Quran Bapak Ibu, walaupun sebetulnya bukan hanya Al-Baqarah dan Al-Imran saja, tapi ini berlaku untuk semuanya. Wallahu a'lam. Baiklah, ini aja dulu lah ya, satu ayat, niatnya 3 tadi. Untuk supaya lebih fokus lagi nanti ayat yang ke berapa itu? 36 itu nanti kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Ini cerita tentang makanan penghuni neraka. Karena kalau cepat-cepat kali kita bahas nanti kita nggak takut, karena memang agama ini didasari atas takut dan harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertemuan yang akan datang insyaallah. Bapak Ibu, saya mohon izin pekan depan kita libur ya. Pekan depan kita libur insyaallah. Enggak apa-apa, biar rindu Bapak Ibu sama saya. Kita izin ya Bapak Ibu, saya ada kegiatan sama anak-anak pondok untuk tahfidz Al-Qur'an. Fadhal, Ustaz Ridho. Ini aja dulu kajian kita, insyaallah nanti kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Apa itu? Masya Allah. Tes kedua, syukur jazakumullah khairan kalau saya telah menyampaikan kajian dari semuanya kepada kita semuanya. Baik, Bapak Ibu rahmatullah, sebelum kita masuk saja Pak, ini ada hadiah sajadah. Ada yang nggak mau Bapak Ibu?
Ada yang nggak mau? Nggak mau Ustaz? Mau lah. Jadi ada pertanyaan. Insyaallah ada yang mau lah mungkin ya. Bapak Rahimahullah, tadi Ustaz menyampaikan salah satu di antara cara kita bisa mendapatkan syafaat Nabi SAW. Ada 2 poin tadi ya, caranya gitu. Bapak Rahimahullah, coba sebutkan 2 saja cara bagaimana kita mendapatkan syafaat Nabi. Ya, tadi kan ada 4, cuman dari 4 itu ada penjabaran lagi. Syafaat Nabi, syafaat malaikat, syafaat orang soleh, dan syafaat Quran dan puasa. Syafaat Nabi itu bagaimana caranya? 2 aja Bapak dan Ibu. Ini wajah-wajah yang sering jawab Ustaz. Belum. Coba angkat tangan. Udah. Tanda saya. Bu Ana juga sudah sering, udah juga. Itu yang ibu kacamata tuh. Bu apa tuh? Bu Nur Aini. Nur Ainun atau Nur Aini? Coba sebutkan Bu 2 cara kita melakukan syafaat Nabi. Gimana Ustaz? Ya, betul. Tambah 1 loh Ustaz, itu gampang ya. 1 lagi Bu. Satu lagi katanya. Berarti nampak nyata Ustaz, insyaallah. Satu lagi ya, izin Pak Bu, untuk sajadah lagi. Buku ada? Habis. Bukan habis. Udah. Satu lagi Bapak Ibu, tadi kan Ibu, sekarang yang bawa-bawa. Satu lagi Bapak dan Ibu ya. Bapak. Itu Bapak. Ya. Tadi juga Ustaz menyampaikan bahwasannya syafaat orang soleh itu sangat penting ya Bapak dan Ibu. Dan kita juga harus pandai dalam berteman, terutama memilih teman-teman yang soleh. Pertanyaan Bapak dan Ibu, kira-kira syafaat seperti apa yang teman soleh itu bisa memberikan kita nanti pada hari kiamat? Tadi kan Ustaz ada tadi menyampaikan panjang hadis, kami dulu sholat sama, puasa sama. Kira-kira bagaimana teman yang soleh ini memberikan syafaat kepada kita? Ini kalau ada yang nyata dapat Ustaz ya. Kalau nyata dan dapat. Susah ini pertanyaannya. Baik mikir nanti ngantuk orang yang lain. Susah Ustaz ya. Kalau yang begitu Syafaat malaikat aja. syafaat malaikat, Bapak dan Ibu sebutkan 1 aja lah, supaya nggak sulit. Baik. Ustaz. Ustaz yang milih. Bapak ini, silakan Pak. Cuman Mas. Halal sajadah, Pak. Baik, jadi Barakallah. Bapak dapat dan Ibu 1. Bapak dan Ibu, sekarang kita masuk sesi tanya jawab. Silakan yang mau ingin bertanya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam. Di sini saya akan bertanya. Tadi kan Bapak mengatakan tentang salah satu syafaat dari malaikat, yaitu yang menjaga sholat subuh dan sholat asar berjamaah. Nah, tentang berjamaah ini Pak, kenapa bagi kami perempuan kadang-kadang mengejarkan jemaah kecil tidak bisa, tapi berjamaah kami di rumah. Apalagi Pak, umpamanya seperti ya saya sendiri kayak contohnya saya pergi ngajar gitu. Subuh asar itu ngajar, tapi saya itu berjemaah dengan yang di rumah, yang sama orang yang di rumah saya. Itu bagaimana? Apakah termasuk di larangan yang tidak bersama dengan mereka? Karena itu kan tadi bahwasanya dari masjid gitu, dari kita. Yang kedua tentang melihat orang sakit. Karena ini sudah banyak pengalaman saya tentang setiap mengajar orang melihat orang sakit. Secara organisasi, kalau saya perhatikan Pak ya, kadang-kadang pilih-pilih dia dengan orang sakit. Kalau memang rasanya orangnya ya sosial datang berurus baik, tapi kalau orang yang nggak mampu gitu, berat kali banyak halangan-halangannya. Nggak bisa segala macam. Tapi kalau ada orang yang mampu, cepat kali Pak. Mengingatkannya pun cepat kali. Itu Pak. Ini pengalaman saya sendiri Pak di dalam melaksanakan
Masya Allah, barakallah. Sabar ya Bu. Salam. Bagus, mengingatkan, Masya Allah. Pertanyaan dipersingkat ya Bu. Salam tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, di sini surah Al-Takwir ada mengatakan ayat 7 wajan Zulizat. Apabila guru dipertemukan dengan tubuhnya. Jadi sekali-sekali kami mengenal itu guru kita berpisahkan dengan tubuh kita. Jadi kapan dipertemukan itu Ustaz? Baik. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, silakan. Ini Ustaz, anak saya ini ada kerja di pabrik. Jadi gajinya itu setiap bulan karyawannya itu dipotong 50.000 satu bulan untuk tabungan mereka yang megang dia pabrik Ustaz. Tapi itu boleh jadi pinjaman, meminjam 500.000 menjadi 510.000. Kalau minjam 1 juta menjadi 1.040.000. Apakah itu termasuk pinjaman riba Ustaz? Yang kedua, kalau kita bersolat berjamaah seperti tadilah subuh, sementara kita datang orang sedang azan, apakah kita kerjakan sholat tayammum wajib waktu azan? Apakah yang lebih baik sesudah azan kita kerjakan qobliyah subuh atau sholat sunat fajar itu Ustaz? Mana yang lebih bagus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi Pak? Masya Allah, ibu ini datang dari Pematang Siantar nih. Masya Allah bersama Bapak Pak Sailan. Alhamdulillah. Ya Bu. Baik. Salam. Masya Allah. Amin. Terima kasih Bu. Insya Allah barakallahu fikum. Semoga ibu dilindungi oleh Allah Ta'ala bersama keluarga. Ada lagi Bapak dan Ibu? Baik, kalau ada ini tadi ada dari Bisa online, bukan dari pribadi ada chat. Izin saya bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tadi menyampaikan terkait dengan ini, Ustaz menyampaikan tentang masalah pergaulan teman atau sahabat yang kita juga harus banyak berteman gitu Ustaz. Lantas bagaimana ungkapan dalam hadis Nabi itu Ustaz? Terkadang kita kan harus memperhatikan teman kita tuh agamanya dan begitu. Sedangkan tadi Ustaz menyampaikan ya kayak manapun teman kita mau bersahabat itu lebih baik kan gitu. Lantas bagaimana hadis Nabi tadi mengatakan dalam kita memperhatikan siapa kita berteman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mengenai syafaat di hari akhirat, seseorang yang rajin beramal soleh yang menyebabkan dia mendapatkan syafaat, apakah dia membaca doa setelah azan, berwudu sebelum tidur dan sebagaimananya. Namun di sisi lain dia juga gemar melakukan ritual bid'ah dan dia tidak tinggalkan itu. Apakah itu juga berlaku? Amalan-amalan soleh tadi itu tetap berlaku untuk mendapatkan syafaat pada diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Tentang puasa tadi, Ustaz, yaitu puasa yang dimaksud di sini puasa wajib atau puasa sunat yang Islam. Nah, di akhirat kelak saya banyak puasa wajib atau puasa sunat. Ya.
Assalamualaikum. Dari yang online, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, apakah sudah jatuh talak apabila suami mengatakan sudah cerai atau berpisah, tapi dia mengatakannya tidak di depan istri, melainkan pada orang lain atau sahabatnya. Kemudian apabila suami menyesali ucapannya, apakah talaknya bisa dibatal? Terima kasih, Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Kita jawab ini. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa Ustaz? Apabila seseorang ragu akan gerakan sholatnya atau ragu rakaat dan bacaan sholatnya, tapi tidak mau mengerjakan sujud sahwi dan dia menghentikan sholatnya dengan mengulangi lagi sholatnya dari awal, apakah itu dibolehkan? Jazakumullah khairan. Kalau seperti ini salah ini. Jadi dia ragu jumlah rakaat, jadi dibatalkan sholatnya, ulang dari awal. Ini kesalahan. Ini setan sudah ketawa betul-betul ini. Ya, setan sudah tertawa karena yang membuat kita lalai dari mengingat bacaan dan gerakan sholat adalah setan. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita, intinya adalah apabila kita sholat ragu terhadap jumlah rakaat atau ragu terhadap sudah baca atau belum, maka sikapnya adalah kalau dia ragu terhadap jumlah rakaat, berusaha untuk mengingat, ketika kita tidak dapat maka ambil yang jumlahnya lebih sedikit. Kalau kita ragu ini 3 atau yang ada masih 3 atau sudah 4, nah 3 atau 4, maka kita ambil 3. Jangan kita ambil 4 kemudian di akhir tutup dengan sujud sahwi. Tidak perlu diulang sholatnya, jangan dibatalkan sholatnya, ya sujud sahwi saja, tapi diambil dengan cara yang tadi, diambil yang lebih sedikit rakaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seorang mu'alaf yang menjenguk saudaranya yang sedang sakit juga mendapatkan doa dari malaikat sementara saudaranya tersebut kafir? Dalam hadits Nabi SAW yang tadi kita sebutkan adalah seorang muslim, insyaallah tetap kita pun kalau orang kafir, kalau orang muslim kita mendapatkan keutamaan tersebut, yang kita jenguk adalah seorang muslim, maka kalau kita menjenguk orang kafir itu kan gak wajib. Jadi artinya gini, yang muslim yang wajib saja dapat keutamaan itu, apalagi menjenguk orang kafir ini yang kita nggak diwajibkan, tapi kita mau jenguk orang kafir, berarti kan ini apa ya istilahnya, kelebihan yang kita buat, maka kita akan mendapatkan hal itu. Jadi kalau kita melakukan suatu amalan soleh, itu kita tetap dapat amalan tersebut. Tapi kalau orang kafir yang melakukan amalan itu baru tidak dapat. Yang melakukan amalan ini kita atau orang kafirnya? Kan kita yang menjenguk. Hanya saja yang kita jenguk adalah orang kafir. Tidak ada masalah. InsyaAllah dapat keutamaan tersebut. Kalau tidak demikian maka Nabi SAW tidak akan mempraktekannya kepada kita. Berapa banyak orang-orang kafir yang dijenguk oleh Nabi SAW. Assalamualaikum Ustaz. Siapa-siapa yang mendapatkan syafaat bagi penghafal Al-Quran untuk keluarganya? Syafaat pembaca penghafal Al-Quran ini ditujukan kepada orang-orang yang dia kehendaki, siapapun, terutama orang tuanya dan karib kerabat serta orang-orang yang dia kenal. Dan sebetulnya penghafal Quran ini termasuk dari pemberi, termasuk dari orang-orang yang memberikan syafaat dari kalangan orang-orang soleh dia di situ. Jadi nggak dibatasi sebetulnya oleh Allah Taala, tergantung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tergantung dengan permintaan tadi. Permintaannya itu dikabulkan oleh Allah atau tidak. Permintaan itu diizinkan oleh Allah atau tidak. Kan tadi sudah saya sampaikan, tidak semua orang yang diinginkan untuk diberikan syafaat itu diizinkan oleh Allah untuk diberikan syafaat. Bagaimana cara kami ibu-ibu untuk bisa mendapatkan pahala seperti bapak-bapak yang sholat subuh dan asar ke masjid? Ya ibu sholat subuh ke masjid sekali. Tapi kalau ibu tidak sholat subuh ke masjid karena sebab memang tidak ada yang ngawani, atau tugas ibu di rumah harus harus ibu kerjakan, maka sholatnya ibu di rumah sendiri itu sholat subuh dan asar pahalanya sama seperti pahala bapak-bapak yang sholat subuh dan asar ke masjid. Dalilnya adalah ketika Nabi SAW mengatakan wa buyutuhunna khairun lahunna, rumah mereka lebih baik daripada masjid, itu kata Nabi SAW. Tapi walaupun begitu, lihat ini,
para istri Nabi dan para sahabat-sahabat wanita Nabi SAW, mereka berusaha juga untuk sesekali sholat subuh ke masjid secara berjamaah. Di antaranya adalah Aisyah radhiyallahu anha, beliau sholat subuh berjamaah di masjid bersama para wanita yang lain. Jadi ibu di rumah dapat, insyaallah ya, ibu dapatkan itu di rumah. Kemudian ini tadi ya pertanyaan pertama, wanita sholat berjamaah di rumah, tidak sholat subuh dan asar di masjid karena suatu hal yang disampaikan tadi, kegiatan di rumah dan sebagainya, maka insya Allah didapatkan. Sudah saya sampaikan tadi, nggak pun berjamaah di rumah, sendiri pun dia sholat di situ. Kalau memang tidak memungkinkan baginya untuk sholat ke masjid, maka pahalanya di rumah sama seperti pahalanya laki-laki. Kalau tidak, maka Allah kan tidak adil di situ. Bahkan bahasa Nabi lebih baik, itu bahasanya, sholatul mar'ati fi baitiha khairun min salatiha fi masjidi hayyiha. Bahasa ini, lihat, Nabi mengatakan sholatnya wanita di rumahnya lebih baik daripada sholatnya di masjid yang ada di kampungnya. Nah, itu kata Nabi SAW. Pilih-pilih menjenguk orang sakit. Ini yang kita ingatkan tadi, bahwa kita tidak boleh eksklusif dalam berteman. Bisa jadi ibu, bisa jadi orang yang kita sepelekan untuk kita jenguk ini, pahala menjenguknya lebih besar daripada orang yang kita lebih bersemangat untuk menjenguknya. Kenapa demikian? Karena semua amalan itu tergantung apa? Niatnya. Semua amalan tergantung dengan niat. Dan ini merupakan salah satu usaha setan untuk mengurangi nilai pahala kita. Setan kan tahu bahwa kalau kita menjenguk orang sakit, siapapun dia, maka nilainya besar. Seperti kita katakan tadi, 70 malaikat mendoakannya sampai pagi. Setan nggak mau kita dapat ini, maka dia tidak bisa menyetop kita nggak jenguk orang sakit. Karena keutamaan ini, dibuatlah cara lain apa? Dibuat dalam hati kita itu pilih-pilih dalam menjenguk orang sakit. Ini budaya seperti ini agar dihilangkan, terutama bagi ibu-ibu. Dan bahkan Bu, saya sampaikan Bu ya, dengar baik-baik, tolong diperhatikan Ibu, dengar baik-baik sama anak-anak biasanya. Perhatikan Bu, bahwa terkadang wanita ini beda sama laki-laki. Kalau wanita ini kalau udah pernah disakiti sama orang, sakit itu orang yang nyakiti tadi, suruh menjenguk ketika sakit, nggak mau kadang. Enggak lah, sakit kali aku dulu dibuatnya, biarlah situ. Bisa jadi Bu, sakit hati ibu itu, kemudian ibu relakan, tetap ibu jenguk dia ketika sakit. Pahala ibu adalah orang yang paling besar mendapatkan pahala di antara semua orang yang menjenguk orang yang sakit tadi. Itu namanya apa? Mental bonus ya Bu. Ibu harus punya mental bonus untuk memaafkan kesalahan orang lain. Dalam Al-Quran ada kata wa idzan nufusu zuwijat, apabila jiwa itu atau ruh itu dipertemukan dengan jasadnya. Kapan? Yaitu di di padang mahsyar nanti Bu, saat kita dibangkitkan lagi oleh Allah. Karena ayat itu bercerita tentang hari kiamat dari awal, ya, proses dari kiamat. Jadi saat di padang mahsyar nanti, atau saat kita dibangkitkan dari kubur kita, itu ruh kita dikembalikan lagi, dihidupkan lagi. Kemudian pinjaman di pabrik tadi ya Bu, itu perlu kita rincikan Bu. Kalau di situ ada namanya koperasi, ya, koperasi simpan pinjam, maka dalam fatwa Tarjih Muhammadiyah ini dipatwakan bahwa koperasi simpan pinjam itu tidak riba. Walaupun pinjamnya 1 juta, bayarnya 1.100.000, itu tidak riba. Kenapa? Karena asasnya adalah tolong menolong antara semua anggota. Semua anggota itu yang pinjam dan yang nggak pinjam tetap dapat bagi hasil di akhir. Namanya SHU, sisa hasil usaha. Kan gitu dia. Bahkan pun yang minjam tadi, nanti saat pembagian sisa hasil usaha di akhir tahun, dia lebih banyak dapat daripada yang tidak minjam. Itu asasnya tolong menolong, itu yang difatwakan oleh Majelis Tarjih Pusat Muhammadiyah. Berbeda dengan bank konvensional. Kalau bank konvensional, kita pinjam sekian, balikannya sekian, keuntungannya itu untuk siapa? Untuk perusahaan saja. Kita sebagai nasabah tidak dapat apa-apa. Jadi keuntungannya tidak merata sesama anggota. Ribanya di situ. Tapi kalau kita di koperasi itu kembali kepada, kan bahasanya kita, dari kita untuk kita. Jadi asasnya adalah tolong menolong, itu dibolehkan. Wallahu a'lam. Walaupun sebagian kalau di
Di buku apa itu punya Ustaz Erwandi apa namanya? Fikih kontemporer itu dikatakan koperasi sifat pinjam itu mengandung unsur riba. Allah alam itu ijtihad. Kalau saya pribadi cenderung kepada koperasi sifat pinjam itu dibolehkan karena asasnya kena dia dan kembali kepada kita semuanya dan sifatnya memang betul-betul tolong menolong. Kemudian datang saat azan berkumandang, apakah yang kita lakukan sholat sunat tahiyatul masjid? Bu, dengarkan baik-baik ya Bu. Penting bagi kita untuk kita pahami bahwa sholat tahiyatul masjid itu bukan sholat khusus. Ini dipahami. Apa maksudnya? Bahwa kalau kita masuk masjid, ada sholat yang akan kita kerjakan, maka sholat yang akan kita kerjakan itulah masuk di dalamnya sudah tahiyatul masjid. Contoh, ibu masuk masjid sebelum situ ya, ibu masuk masjid setelah selesai adzan sholat subuh. Pertanyaan kita adalah, adakah sholat yang akan kita kerjakan di antara adzan dan iqamat sebelum subuh? Ada. Sholat apa? Fajar. Sholat sunnah fajar. Ibu kerjakan sholat sunnah fajar, itulah tahiyatul masjid udah. Begitu dia. Tapi sebaliknya, kalau ibu masuk masjid, tidak ada sholat yang akan dikerjakan. Saat ibu masuk masjid, gak ada sholat yang akan dikerjakan. Misal, ibu masuk masjid jam 6 sore, mau sholat maghrib jam 6 sore sudah sampai masjid. Adakah sholat yang akan kita kerjakan di situ? Nggak ada. Maka kita sholat tahiyatul masjid. Gitu dia. Ibu tadi masuk masjid ketika adzan berkumandang, gitu kan? Ketika adzan berkumandang. Ketika adzan berkumandang ini, adakah sholat yang dianjurkan untuk dikerjakan? Nggak ada. Justru kita diminta untuk mendengarkan adzan, kan gitu dia. Kita diminta untuk mendengarkan adzan. Nah, setelah selesai adzan setelah selesai adzan baru ada sholat yang akan kita kerjakan, yaitu sholat sunnah fajar misalnya. Yaitulah dia sudah masuk dalam kategori tahiyatul masjid. Jadi tahiyatul masjid itu bukan sholat yang khusus dia. Bukan berarti tahiyatul masjid dulu baru sholat sunnah fajar dikerjakan dua-dua. Enggak, satu saja sudah cukup. Ya, paham ya Ibu? Supaya kita tidak bingung dalam mengamalkannya. Kecuali kalau sholat Jumat bagi laki-laki. Kalau sholat Jumat bagi laki-laki, saat adzan berkumandang dia masuk masjid, jangan dia berdiri, langsung sholat. Karena dia harus mendengarkan khutbah. Sholat mendengarkan dan menjawab adzan itu hukumnya sunnah, sedangkan mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Gitu ya Bu. Jadi tidak perlu ibu kerjakan tahiyatul masjid kalau ada sholat yang mau dikerjakan. Apalagi ketika adzan berkumandang, jangan sholat sunnah aja nanti setelah adzan, niatkan sholat sunnah rawatib atau di antara adzan dan iqamat. Kemudian doa anak yang soleh. Apakah ini berlaku saat anak itu masih hidup atau orang tua yang masih hidup sudah meninggal dunia? Ini doa anak yang soleh sampai hari kiamat nih Bu. Sampai hari kiamat, dan bukan hanya anak saja, tapi anaknya anak terus ke bawah. Sama itu. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan lagi. Gak apa-apa pun kita gak dapat doa dari anak yang soleh, tapi dia selalu beribadah kepada Allah Ta'ala. Semua ibadahnya, pahalanya dapat untuk kita tanpa mengurangi pahalanya sedikit pun. Dan nanti dia meninggal, kita udah meninggal duluan. Anak kita meninggal, anak kita punya anak, dan semua amal soleh yang dilakukan oleh anak kita, kalau bahasa kita cucu kita ini, itu bapaknya dapat dan kita sebagai orang tua pun dapat. Nanti cucu kita meninggal, ke bawah lagi. Ini yang di bawah beramal soleh, maka bapaknya, kakeknya, dan kita sebagai yang di atas itu juga dapat. Itulah yang disebut dengan pahala jariah mengalir terus. Dan peninggalan terbaik orang sebelum dia wafat adalah dia meninggalkan anak yang soleh. Kalau nggak punya siapapun yang bisa dia membantu dalam proses pendidikan dan proses menjadi orang yang soleh semuanya. Dan tidak, perhatikan ini, tidak hanya anak yang soleh saja yang doanya sampai kepada seseorang. Bukan hanya anaknya saja maksudnya, tapi orang lain juga sampai. Kemudian juga bukan hanya anak kandungnya saja yang tadi katanya bisa pahalanya terus mengalir sampai ke bawah tadi itu. Tapi setiap orang yang kita punya andil dalam kesolehannya, kita punya bantuan, kita bantu, kita dukung dan sebagainya. Seperti Bapak Ibu berdonasi, kan sebagian ada yang berdonasi di
rumah ngaji di Tangkahan sampai sekarang kan masih ada. Itu semua mereka. Nanti kalau mereka jadi bapak-bapak punya anak, mereka beribadah, anak-anak semuanya, bapak ibu dapat pahalanya. Dan semua dakwah bapak ibu yang diberikan kepada kita ini, dakwah Ramli ini juga nih, semuanya sampai. Selagi ada orang yang mengamalkan, semuanya sampai. Itulah rahmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian terkait dengan memperhatikan teman, kepada siapa kita berteman. Masalahnya gini, yang saya bilang tadi itu, berteman eksklusif cuma dia saja. Itu niatnya bukan karena kesolehannya. Tapi tadi yang saya bilang apa? Cari enaknya, cari sepahamnya, cari selevelnya itu. Kalau itu niatnya, nggak masuk dalam ini. Tapi kalau niat kita yang itu kita cari karena kesolehannya, silahkan. Memang kita disuruh pilih-pilih teman dengan orang teman yang soleh. Tapi niatnya apa? Memang betul berteman karena kesolehannya, bukan karena enak nggak enak. Berapa banyak kawan-kawan kita yang soleh, tapi dia agak cerewet. Jangan kok gitu kok. Harus kau rajin ngaji. Sekali aku berkawan sama lama-lamanya. Si diceramain aja, pergi dia. Nggak mau. Tapi kalau sama kawan-kawan yang tadi yang satu level segala macam itu, jadi semuanya kembali kepada apa? Niatnya berkawan sama 1, 2, 3, 4 orang ini apa? Enaknya atau solehnya? Kalau enaknya salah kita. Saya pernah bilang dulu Bapak Ibu, kalau kita berteman dengan orang kaya tidak menjamin kita jadi orang kaya. Dan kalau kita berteman dengan pejabat tidak menjamin kita jadi juga pejabat. Tapi kalau berteman dengan orang soleh, insya Allah harapan bisa kita menjadi orang yang soleh, atau nanti di hari kiamat dapat syafaat dari orang soleh. Bid'ah, apakah nanti dapat syafaat di hari kiamat? Bid'ah ini ada dua. Bid'ah ada dua macam. Yang pertama bid'ah akidah, keyakinan, yang sifatnya mengarah kepada kesyirikan. Ini nggak dapat syafaat karena syirik. Yang kedua bid'ah perbuatan, amalan, yang tidak sampai kepada derajat kufur atau syirik. Maka ini insya Allah tetap dapat syafaat. Jadi bid'ah itu kan dia ada bid'ah akidah, bid'ah kesyirikannya seperti misalnya datang ke kuburan, berdoa kepada kuburan, itu bid'ah juga Pak. Itu kan dalam rangka ibadah sebetulnya, tapi ibadahnya salah. Itu bid'ah juga, akidah namanya. Maka tidak dapat. Tapi kalau perbuatan seperti misalnya entah sifatnya mungkin tahlilan orang meninggal dan sebagainya yang dianggap bid'ah atau amalan-amalan yang lain, maka itu insya Allah dapat syafaat Nabi SAW nanti dari kiamat, atau syafaat yang lain. Nanti ada yang nanya gini, Ustaz, apa bedanya bid'ah dengan perbedaan fikih? Ini banyak yang nanya. Ya, apa bedanya? Bagaimana cara membedakan ini bid'ah, ini perbedaan fikih? Ini banyak yang kadang kan ada anggapan gini, itu kan berbeda pendapat juga ulama, nggak semuanya melarang. Sederhana, kalau dia masalah fikih, perbedaan pendapat fikih, dalam kitab-kitab fikih itu ada pembahasannya, dibahas secara panjang lebar, hanya saja berbeda pendapat. Contoh, saya kasih contoh. Dalam masalah ini, dalam masalah bersentuhan suami istri, ya, bersentuhan suami istri. Kan sampai sekarang kan masih, pertemuan kemarin itu masih banyak nanya nih kan. Bersentuhan suami istri boleh atau enggak? Mulai pertanyaannya. Ya boleh kan? Masalahnya batal atau tidak wudhunya. Nah di sini kalau dalam mazhab Syafi'i sentuhan sedikit saja batal, ya enggak batal 3. Sentuhan rambut sama rambut, kuku sama kuku, gigi sama gigi, itu nggak batal wudhunya. Syafi'i. Kalau di Hambali dan mazhab yang lain, bersentuhan nggak apa-apa suami istri. Yang batal adalah kalau berhubungan suami istri. Ini jelas pembahasannya. Jadi kalau ada kawan kita sampai sekarang meyakini suami istri bersentuhan batal wudhu, silahkan, jangan dimarahin. Dia pakai mazhab Syafi'i dan nggak masuk neraka gara-gara ini. Itu dia. Apa-apa. Orang masalah fikih ini, karena dibahas dalam masalah kitab-kitab fikih, dalam bab-babnya ada. Tapi kalau masalah bid'ah nggak ada. Dalam kitab fikih tidak ada. Apa contohnya? Masalah tahlilan orang meninggal sekian-sekian, nggak ada dalam kitab fikih. Cari kalau ada dalam kitab fikih. Yang ada dalam kitab-kitab yang dinasabkan kepada para ulama-ulama madhab, tapi bukan karangan-karangan mereka, dan tidak dibahas dalam madhab yang lain. Seperti tahlilan ini nggak akan kita dapatkan dalam kitab madhab Hambali, Hanafi, Maliki, nggak ada itu. Karena bagi mereka itu bid'ah.
Belakangan sebagian dinasabkan kepada mazhab Syafi'i, walaupun Imam Syafi'i juga tidak mengatakan demikian. Imam Syafi'i dan Imam Nawawi mengatakan dalam masalah memberi makan kepada orang yang sudah meninggal itu sesuatu hal yang memberi makan dari keluarga yang meninggal kepada orang yang datang itu sesuatu hal yang apa? Dilarang dalam agama. Itu kata Imam Syafi'i dan Imam Nawawi, murid Imam Syafi'i, Nawawi mazhab Syafi'i. Nah gitu. Nanti belakangan yang katanya dari kalangan mazhab Syafi'i dikatakan bahwasanya ini amalan tidak bid'ah, amalan sunnah. Sementara dalam kitab fikih nggak dibahas. Itu bedanya. Jadi kalau ada dalam kitab fikih silahkan kayak apa? Kunut subuh. Itu dalam kitab fikih ada pembahasannya. Kalau mau kunut silahkan kan nggak apa-apa, nggak masuk neraka gara-gara kunut karena itu bukan bid'ah. Gitu dia, ya, karena madhab apa dalam masalah perbedaan pendapat fikih saja. Puasa ini maksud itu puasa wajib atau puasa sunnah semua, Pak. Terutama puasa sunnah. Kalau wajib ini kan namanya wajib. Kalau sunnah ini fadl ya, kemuliaan. Gitu dia. Kemudian bahasa suami kepada kawannya. Cemana istrimu? Oh, udah aku ceraikan dia. Udah lama kami cerai. Gitu bahasanya. Maka ini jatuh cerai. Jatuh talak. Apalagi kalau diniatkan betul cerai. Kan sudah saya bilang 3 hal kata Nabi. Seriusnya serius, candanya pun serius. Apa itu? Cerai, nikah, rujuk. Cerai, nikah, rujuk. Kalau suami misalnya istrinya ulang tahun gitu kan, dia pulang tengah malam, ya bahasanya ngeprank gitu kan, kemudian marah-marah, cerai gitu. Niatnya apa? Main-main, baru bawa kado. Selamat ulang tahun istriku, barakallahu fik katanya kan. Sudah jatuh talak 1. Selesai orang ini. Gak bisa main-main. Ya, apalagi dalam keadaan serius. Udah kita cerai aja. Gitu. Udah kita cerai aja. Cerai udah. Cerai. Nggak ada lagi kompromi. Cerai, udah talak 1 jatuh. Bagaimana caranya? Ya udah rujuk. Rujuk lagi. Bagaimana cara rujuk? Ya bilang rujuk, saya rujuk, atau langsung aja hubungan suami istri niatkan untuk rujuk. Dan istri tidak berhak untuk nggak mau aku najis aku sama kau. Nggak ada. Kalau suami katanya minta rujuk, istri harus mau. Karena tidak dipersyaratkan rujuk itu harus ridho istri. Harus tahu ibu-ibu nih. Kecuali suami ibu zalim. Ada yang zalim suami ibu sini? Ada ya. Kecuali kalau suaminya zalim, silahkan kalau berat untuk rujuk. Zalim masalah muamalah, masalah nafkah, silahkan. Tapi kalau enggak. Baca kitab fikih itu semua menyatakan bahwa apa? Rujuk tidak dipersyaratkan ridho istri. Wallahu ta'ala a'lam. Jangan main-main dengan cerai ya, Bapak Ibu, terutama Bapak-bapak ini. Semarah apapun hindari kata apa? Cerai. Hindari kata pisah. Bahasa lagi. Pulang kau sana ke rumah mamak kau. Kau bawa semua barang-barang kau. Enggak mau lagi kau di muka kau di rumah ini. Cerai enggak nih? Cerai enggak nih? Ini namanya lapas yang belum jelas. Pulang kau sana, kan bisa niatnya pulang kau seminggu. Pulang kau 2 hari aja, nanti 3 hari kejemput, misalnya gitu kan? Itu nggak jatuh talak. Tapi kalau niat pulang kau ke rumah mak kau sana, kau bawa semuanya. Niatnya apa? Cerai, cerailah itu. Ini tergantung pada niat kita. Tapi kalau kita sebagai laki-laki, saat kita keluarkan istri kita dari rumah kita, suruh pulang ke rumah mamanya, niat kita cerai, kemudian begitu ditanya sama ustadz, kamu niatmu apa? Saya nggak ada niat cerai, tapi niat awalnya cerai, berdosa itu. Kalau berhubungan suami istri zina. Gitu ya, jangan main-main terhadap ini. Dan saya nasihatkan bapak-bapak, istri bapak yang bapak ceraikan, janganlah ya. Kalau seorang laki-laki menceraikan istrinya, maka sampai masa iddahnya habis tidak boleh dikeluarkan dari rumah. Apalagi pulang ke sana, keluar dari rumah ini. Itu suami yang perlu duduk di masjid Taqwa Kartini untuk ngaji sama kita, insyaallah. Ya, nggak boleh. La tukhrijuhunna min buyutihinna. Jangan kamu keluarkan istri-istrimu yang sudah kamu ceraikan. Jelas ini sudah diceraikan. Jangan diusir dari rumah. Jangan disuruh kemana-mana. Jangan pulangkan dia ke rumah orang tuanya. Tetap di sini. Nafkahnya kamu yang nanggung, hidupnya kamu yang tanggung selama berapa lama? Masa iddah. 3 kali suci dari haid. Harapannya apa? Sampai masa iddah ini harapan supaya bisa rujuk.
Begitu dalam masalah rumah tangga ini, nggak semena-mena kita nih bapak-bapak, bentar pulang bawa sana, cerai kita, nggak usah kau sini lagi, diusir istrinya. Ya, ini kayak gini nanti di hadapan Allah tanggung jawab kita. Bismillah alam terakhir nih, izin bertanya Ustaz, apa yang dilakukan Nabi ketika menjenguk orang sakit? Yang pertama, mendoakan supaya sembuh. Apa doanya? As'alullahal azim, as'alullahal karim, Rabbal arsyil azim an yushfiyaka. Itu doanya. Kalau nggak hafal ini ya nggak apa-apa juga. Syafakallah boleh. Kalau bahasa labak satohurun insyaallah nggak apa-apa. Mudah-mudahan bersih dari dosa-dosa. Tapi ingat kemarin sudah saya bilang, ya, jangan begitu datang, ya Allah sabarlah ya, dosa-dosamu dihapuskan ini oleh Allah. Orang tersinggung. Ya, itu nanti aja belakangan. Jadi saya ulangi ya Bu. As'alullahal karim, Rabbal arsyil azim an yusfiyaka. Ini satu dia. Atau syafakallah. Yang kedua apa Bu? Bu. Jadi jangan cepat-cepat. Ibu mau catat. As'alullahal karim, Rabbal arsyil azim. Orang tua Bang, enggak ada grupnya. An yushfiyaka. Nah, nanti biar Ustaz Ridho yang catat Ibu. Yang kedua, kita cerita yang baik-baik, sampaikan yang baik-baik kepadanya. Cerita yang baik-baik. Jadi karena malaikat mengaminkan apa yang kita sampaikan. Ingat Bapak Ibu, jangan pernah keluar bahasa. Kemarin ada tetangga saya sakitnya kayak gini, nggak lama meninggal lah. Aduh, kayak mana ya? Sabar-sabarlah ya Allah, deh kan. Khawatir kali lah kita ya. Ada ngomong sama keluarganya, suaminya misalnya stroke gitu kan, nggak sadar. Ini datang ke istrinya, kayak mana suamimu? Iya udah tinggal kayak gini. Kemarin tetanggaku kayak gini, nggak lama meninggal lah dia. Ini nggak boleh ya. Jangan. Harapan itu tetap ada. Kita serahkan sama Allah, doakan semoga Allah berikan kesembuhan, sabar, kuatkan hatinya. Kemudian yang ketiga adalah berdoa kepada Allah SWT untuk keluarganya. Jadi doakan yang sakit dan doakan keluarganya agar Allah SWT memberikan kesabaran dan ketabahan. Allah alam demikian. Kajian kita insya Allah nanti kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Sekali lagi saya mohon izin, pekan depan kita libur ya Bapak Ibu. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.